Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azama shanuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basatallahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihi al-jismah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muhtaramun, dari para alim ulama, para asatid, segenap para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, para hadirin hadirat jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari semakin niki yang belum sami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan keafiatan sehingga dapat pulih rauh hadir meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang insya-Allah penuh dengan keberkahan niki, yang mana dari setiap satu langkah yang kita langkahkan ke tempat niki akan diberikan ganjaran pahala seperti ibadahnya orang 1 tahun penuh. Semoga dengan langkah-langkah yang kita langkahkan ke tempat niki menjadi sebab Allah mudahkan semua urusan kita, menjadi sebab Allah gugurkan semua dosa salah khilaf kita, menjadi sebab Allah kabulkan hajat-hajat kita, kabulkan doa-doa kita, harapan kita, cita-cita kita yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa kama nawa salafuna salih bisrin asraril Fatihah. Ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila jamaah hadirat rahimakumullah, tidak terasa makin kita sudah berada pada hari ke-10 dari bulan Ramadan. Perlu tiap minggu sami semuanya kita perlu introspeksi diri sampai hari ke-10 niki tunas bagaimana kualitas ibadah kita, apa saja ibadah yang telah kita amalkan, apa ibadah yang sampai hari ke-10 niki masih tetap kita istiqomahkan. Maka dari itu setelah hari ke-10 niki jangan sampai ibadah-ibadah kita yang 10 hari ini sampai berkurang. Bahasa ulama lain niki, adik-adik berumbuk ruang ibadah atau adik misal minimal ibadahnya hari ini dan esok itu sama saja, ibadahnya yang kemarin sama yang sekarang sama saja, maka sungguh merugi. Nabi anjuran para ulama hendaknya memperbanyak ibadah berbeda dengan hari yang kemarin, hari ini dengan hari yang kemarin. Lagu bahasa ulama pada akhir zaman makin niki minimal ya bau istiqomah ibadah sawi, ya bau ya ta'amala nenek jelum makin minimal nenek berkurang. Atau paling tidak ibadahnya yang hari kemarin, ibadahnya minggu yang kemarin itu masih tetap istiqomah dia kerjakan pada hari ini atau sampai minggu ini, itu sudah sangat luar biasa. Mempertahankan ibadah-ibadah yang kemarin ini sudah sangat luar biasa. Malam pertama hadir tarawih di awal waktu, malam kedua balik atau sembahyang isya tarawih di masjid, malam ketelu baju arak temuih, malam keempat begitu, malam kelima, malam keenam semakin berkurang rasanya kita ingin beribadah. Malam pertama Masya Allah tadarus 1 juz, malam kedua berkurang setengah juz, malam ketelu mana telu lembar baju ada, malam kelima asa subuh baju cukup subuh. Semakin bertambah Ramadan semakin berkurang ibadah kita. Sayang sekali bahwasanya ulama-ulama kita terdahulu ketika sudah berlalu Ramadan berhari-hari,
maka mereka mulai akan sedih. Sedih kapan lagi bisa mendapatkan bulan yang pahala setiap amal ibadah yang dilakukan pada hari tersebut, pada bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya. Ketika sudah berlalu Ramadan, barulah terasa ternyata ibadah yang kita lakukan di luar Ramadan, ganjaran pahalanya tidak sebesar yang diberikan Allah pada bulan Ramadan. Minimal ya bau istiqomah ya amalan ibadah sawi. Bulan Ramadan ini juga menjadi bulan tempat semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini dengan kita memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa, khususnya di waktu-waktu mustajab. Piranton waktu-waktu mustajab yang banyak sekali orang-orang lalai, yaitu meninggalkan hari atau detik-detik doa niki diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Piranton niki ketika detik-detik ingin berbuka puasa. Detik-detik memasuki buka puasa niki adalah waktu tempat mustajabnya doa. Tempat doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik menuju berbuka puasa. Tapi aktivitas biasa detik-detik menunggu buka puasa, menonton atau melihat makanannya. Setelah niki aneh setelah TV juga ada handik sepi lalu ruah. Aneh setelah radio dia dulu ada keruan pirantau ngebah. Jangan lakukan niki melainkan duduk kita tidak apa menghadap makanan, tapi lebih afdal menghadap kiblat dalam keadaan berwudu kemudian berdoa. Nabi doa apa saja doa kita yang kita panjatkan pada detik-detik tersebut, insya Allah menjadi doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita lihat di Mekah, di Madinah, jangankan pada bulan Ramadan, pada puasa Senin Kamis saja di luar bulan Ramadan, ketika detik-detik memasuki berbuka puasa, mereka sudah berjejer 1 jam bahkan 2 jam duduk di tempat mereka ingin berbuka atau bertakjil tersebut, kemudian memanjatkan doa sepanjang waktu itu. Karena waktu-waktu detik-detik menjelang berbuka puasa niki adalah waktu tempat mustajabnya doa. Tunah. Tapi kalau waktunya sempit bagaimana? Bahkan ulama mengatakan kalau kita berada di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, tapi waktu kita sangat sempit, kira-kira Nabi rondoe seharus panjatan. Sedangkan hajat-hajat kita banyak, doa yang kita ingin minta ini banyak. Contoh Nabi tempat mustajab di Mekah. Tempat mustajab tempat kita berdoa di Mekah lebih tahu niki. Ya. Ile Ka'bah nggih, ile papa ambil tahu ile Ka'bah. Di pelataran Ka'bah, di Masjidil Haram, di sebelah mana? Di Hajar Aswad, ada di Hijr Ismail, ada di Maqam Ibrahim. Intinya di tempat-tempat di Masjidil Haram semua mustajab. Tapi ada yang lebih cepat tersambung doanya, dikabulkan doanya. Di mana nih Kak? Di Hajar Aswad. Tapi kita tidak memiliki kesempatan yang lama, yang panjang di Hajar Aswad ini. Dan bau ngonek-ngonek di Hajar Aswad ini. Baru tak jelentuk keluar nota, wah tatuk di polisi. Arwah, gantian. Dalam waktu yang sempit ini, kira-kira napi ya tuni berdoa. Padahal kita dari tanah air berangkat ke Mekah niki memiliki doa yang banyak. Pokoknya datang Mekah harus gak berdoa nih. Bahkan ada yang mencatat doa-doanya. Arak 1 lembar, 5 lembar doa niki. Termasuk doa-doa duniawi. Ya Allah mudah lunas hutang. Pokok oleh-oleh ini juk tanah air harus mau pekerjaan ini, harus punya harta segini, harus punya rumah, harus dan lain sebagainya. Luwek berdoa. Di Raudhah juga. Raudhah niki di Masjid Nabawi. Tempatnya kecil dan hanya meter nih. Dan ada jutaan orang yang berebut untuk masuk sholat di sana. Baru selesai sembahyang 2 rakaat wah tantuk polisi surtoh nih. Ayo cepetan gantian. Mau apa tuh nih berdoa di tempat mustajab nih. Baru dah sebut sekian doa ternyata arak 20 siwak doa saat ditman sebut. Nabi bahasa ulama
di saat kita terjebak di waktu mustajab, di tempat mustajab, tapi waktu yang diberikan hanya sedikit, tapi doa yang terbaik adalah istighfar. Istighfar. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosa salah yang sengaja maupun tidak sengaja, yang lalu maupun saat ini yang telah saya perbuat. Ya Allah, ampuni dosa salah niki. Kalau sudah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat istighfar kita di tempat mustajab yang insya Allah pasti diterima, maka doa-doa yang pernah kita panjatkan sebelumnya niki pasti akan turun. Konsepnya begini, ibaratnya begini. Allah niki maha mengabulkan. Apapun yang kita minta pasti Allah kabulkan. Setelah kita minta Allah kabulkan, kenapa tidak sampai di diri kita? Maka dimandai doa-doa satu kabulan. Tunas wah pirang tahun kira-kira berdoa salaik ni arak sampai mata kabulan makin. Arak oh laik wah ini mah kabulan sampai makin. Apa sebabnya? Karena ada dosa-dosa kita yang masih menggunung yang telah menghalangi doa-doa tersebut dikabulkan. Ibarat niki arak dengan main bal, terus bal niki kesaplah hele atas lulu. Bermain tajak peterik bal niki ada terik. Bermain kira-kira cara. Ya? Ya jojo. Napi si jojo penggala. Itulah ibaratnya doa-doa yang telah kita panjatkan sepanjang hayat kita yang masih kita rasakan ya, maka nikmat terkabulan doa salah ini. Ada dosa-dosa kita yang menghalangi doa-doa niki untuk turun kepada kita. Terus berbicara, kita hancurkan ini dosa-dosa yang menggunung ini dengan istighfar. Ketika kita berada di tempat mustajab, tempat-tempat yang doa tidak mungkin ditolak, maka istighfarlah yang paling utama. Istighfar sak paling utama tersebut terzikiran sak mudah hak terbaca elek tempat mustajab niki. Ketika istighfar kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa yang telah dikabulkan sak kesampah elek dosa-dosa niki maka akan turun bergeritik baratan geritik air hujan. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri ketika duduk di majelis taklim, datang seseorang kepadanya mengadu akan keluh kesah hidupnya. Ya Imam Hasan Al-Basri, tiang niki wah telung dah setahun merari lagu ni manara arwah berdua keturunan. Tunas kira-kira napi amalan, napi yak terbaca, napi yak doa yak terbaca sekiranya memudahkan saya bisa mendapatkan keturunan. Nabi bahasa Imam Hasan Al-Basri, istighfarlah kepada Allah. Tidak lama kemudian datang orang yang kedua bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam Hasan Al-Basri, saya ini seorang petani, tapi sudah beberapa bulan ini hujan tidak turun, ladang saya kering, tidak ada yang bisa ditanam di yang kering tersebut. Tunas kira-kira napi ruan doa, adit sak bau amalan sehingga hujan-hujan turun dan menyuburkan ladang saya. Terus Nabi bahasa Imam Hasan Al-Basri, istaghfirlah, beristighfarlah kepada Allah. Tidak lama kemudian datang orang ketiga mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, tiang niki selama hirup dekwah baik rasa kehidupan tak bahagia, tenang, senang searak kepe baratan dengar. Saya bertahun-tahun hidup, harta saya hanya cukup untuk makan hari itu saja. Aru dan arak mau mangan, mau ya mau kadang puasa. Tunas kira-kira nabi ruan amalan, sayat amalan supaya saya memiliki harta yang banyak seperti orang-orang. Kemudian apa solusi dari Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Maka istighfarlah kepada Allah. Maka tiga masalah yang disebutkan datang orang berbeda tersebut kepada Imam Hasan Al-Basri dengan berbagai macam permasalahannya, ternyata solusinya satu. Tapi solusinya istighfar.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua apa hajat-hajat kita akan dikabulkan. Setelah orang ketiga pulang, datang muridnya Imam Hasan Al-Basri menanyakan, "Ya Imam, ada 3 orang berbeda datang dengan masalah-masalahnya. Ternyata solusi yang kau berikan cuma satu, yaitu beristighfar. Kenapa engkau berikan istighfar saja? Apakah tidak ada amalan lain selain istighfar?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya dalam ayat Al-Quran Allah sudah mengingatkan kita, kalau beristighfar maka Allah akan turunkan rezeki yang banyak. Kalau beristighfar maka Allah akan berikan hujan-hujan yang lebat. Dengan istighfar maka Allah akan memberikan kita keturunan yang banyak." Ini tercantum dalam ayat suci Al-Quran, dan kita semua mungkin lupa bahwasanya setiap apapun masalah dalam kehidupan kita, solusinya satu, yaitu istighfar. Perbanyak istighfar, khususnya pada bulan Ramadan, yaitu bulan ampunan. Maka perlu halnya di setiap waktu kita memperbanyak istighfar, khususnya pada waktu-waktu mustajab. Pergi kita ziarah ke makam aulia, yang mana di sana dengan kita bertawassul kepada mereka, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Tapi jangan lupa kita istighfar. Wa min adabid doa, dan dari adab-adabnya orang berdoa kepada Allah, hendaknya mengawali doanya niki dengan membaca istighfar. Siapa di antara kita yang hadir di sini yang tidak pernah memiliki dosa? Siapakah di antara kita yang hadir di sini yang tidak pernah memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita ada, mungkin kita khilaf, ada mungkin kita salah dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ketika kita berdoa, hendaknya awali dengan membaca istighfar. Minta ampun dulu, ya ampun tunasrun doa. Ibarat kita hidup dengan sesama manusia, onek kelemaan pada begejuh ke tetangga, begejuh saling tuntut. Akhir siang mereka tidak saling sapa. Akhirnya kan meriah sore-sore persiapan berbuka mu. Habis sia. Sepal kira-kira ending sia jeung tetangga hang ajan begejuh ne. Oh nek kelemaan begejuh mu sore ending sia sepal kira-kira. Adet sempal. Ya, terus bagaimana caranya supaya kita tidak malu? Minta maaf dulu. Minta maaf dulu sebentar maaf. Oh nek kalemak niki khilaf, tentu khilaf. Ini maaf saya juga kerasa sih sedih. Sesama manusia saja kita dianjurkan untuk minta maaf dari bertahun rasa salah niki. Masa mereka berbuat jahat, berbuat buruk kepada seorang, terus selalu mengendeng sesuatu. Mana letak malu? Itu sesama manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berdoa, hendaknya diawali dengan istighfar. Astagfirullah. Mana-mana 3 kali astagfirullah, tapi dengan hati yang khusyuk. Ya Allah, ampuni dosa salah, khilaf, salah setelah saya kerjakan. Ya mohon maaf ya Allah. Baru kita berdoa, meminta apa yang kita ingin. Dan hendaknya awali doa tersebut dengan membaca Allahumma. Tapi kelebihan membaca Allahumma di awal doa, seperti kita membaca Asmaul Husna semuanya. Ada yang berdoa misalnya Allah ya Rahim ya Rahman, ada yang baca Asmaul Husna 20 siwak ya, ada tutup doa tadi tutup bi waktu. Maka bahasa ulama, barang siapa membaca Allahumma di awal doanya, sama seperti dia membaca Asmaul Husna semuanya. Itu kelebihan membaca Allahumma. Maka dari itu setiap hari-hari kita dalam bulan Ramadan, pertama perbanyak istighfar, kedua doa kita selalu awali dengan pembacaan Allahumma. Jelas kira ini? Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lanjutkan pada pengajian kita minggu lalu, kita sudah bahas tentang bab salat. Kenapa penting kita bahas bab salat ini? Karena setiap semua amalan, awalu ma yuhasabu minal abdi as-salah. Jadi nanti pada hari kiamat
amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah salatnya. Fa idza salahat salahat sairu amalih, adanya salat sembahyang maka semua amalannya akan ikut salat. Fa idza fasadat, kalau amalannya buruk maka semua amal ibadahnya juga akan ikut menjadi buruk. Maka dari itu perbaiki tata cara salat kita. Jangan sampai kita termasuk dari cerita yang pernah kita ceritakan pada minggu lalu, 60 tahun salat ternyata 60 tahun salatnya tidak diterima. Kenapa? Karena ada salah satu yang dia tidak fahami di dalam beribadah, maka itu yang menyebabkan ibadahnya dia tidak diterima. Seperti dikatakan dalam Safatul Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah kita yang tanpa didasari oleh ilmu, semuanya akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia, tidak akan diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal ibadah yang tanpa didasari oleh ilmu. Ibarat manusia orang ingin mendaftar, ingin menjadi pegawai bank misal, minimal dia tahu cara berhitung. Arak dengan kelamar lagu dia tahu berhitung, kira-kira terima atau tidak? Dia terima berbedanya jadi pegawai bank lagu dia tahu berhitung. Akhirnya yang terjadi adalah rugi. Maka dari itu sama seperti dalam hal kita ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan niki harus didasari dengan ilmunya. Jadi kesalahan, ketidakpahaman. Jadi niki kadang yang membuat ibadah kita tidak terima. Ya, sambung kita bahas kemarin niki bab syurut wujubis shalah. Yang kita bahas kemarin bab syarat wajibnya salat. Ada 4 kalau syarat niki. Kalau 4 syarat niki ada pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib melakukan salat. Nah niki syarat wajib. Lain sak terkena syarat sah. Kalau syarat sah niki dia sudah memiliki kewajiban. Ketika hendak sholat maka dia harus penuhi syarat-syarat ini. Nah, itu namanya syarat sah. Tapi kalau syarat wajib 4 kali syarat niki harus terpenuhi pada diri seseorang. Kalau sudah terpenuhi 4 syarat niki maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan sholat. Berarti 4 syarat niki denara. Salah sakit dari 4 syarat niki denara dalam diri seseorang, maka orang tersebut tidak wajib untuk sholat. Saat pertama duit sabun bahas. Syarat pertama adalah al-Islam. Islam, dia berislam berkeyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah dan menjadi nabi yang terakhir. Ada orang sekarang dia Islam, KTP-nya Islam, tapi dia berkeyakinan bahwasanya ada Tuhan lain selain Allah ini. Maka setiap dia sholatnya tidak sah. Kenapa? Atas keyakinan dia itu sholatnya menjadi tidak sah. Bagaimana dia akan meminta sholat dan dari sholat tersebut mendapatkan pahala yang satu-satu yang hanya Allah lah yang bisa memberikan pahala tersebut, sedangkan dia mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak sah ibadahnya seseorang yang berkeyakinan ada Tuhan lain selain Allah. Atau sebaliknya, dia berkeyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Memang Allah satu Tuhan kita, tapi dia berkeyakinan bahwasanya ada nabi terakhir setelah Nabi Muhammad itu. Maka kalau ada orang berkeyakinan seperti itu, maka ibadahnya juga tidak sah. Bagaimana ibadahnya sah kalau dia meyakini ada nabi terakhir selain Nabi Muhammad? Ada seperti dia? Ada aliran bernama Ahmadiyah yang dia berkeyakinan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad niki adalah nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Walaupun dia mengaku Islam, walaupun dengan nama-nama Islam, tapi kalau dia tidak meyakini syahadatain, 2 kalimat syahadat niki, maka dia sudah keluar dari Islam. Berarti dia bukan orang Islam. Orang Islam adalah orang yang meyakini satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, dan Allah ini hanya satu, la syarikalah. Terus kemudian berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah yang terakhir, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi dan rasul setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Nah, syarat utama adalah Islam.
Kalau ada orang yang beragama non-muslim, dari lahir dia memang sudah beragama non-muslim, non-Islam, bukan orang Islam. Dari kecil mungkin dia beragama Hindu atau beragama Kristen. Dari kecil, ketika dewasa dia menikah dengan orang Islam, kemudian ikut masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana sholat-sholat dia yang telah ditinggalkan selama menjadi orang non-muslim? Wajib diqadha atau tidak? Tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha, kecuali dia itu seorang muslim yang sempat murtad. Ada seorang muslim wanita, ada seorang muslimah ketika dewasa bertemu dengan calonnya atau calon suaminya yang beragama Kristen misalkan. Kemudian dia ikut agama suaminya, murtad, dia keluar dari agama Islam. Setelah 20 tahun menikah, akhirnya cerai misal. Atau suaminya mati sehingga dia ingin kembali ke agama Islam. Boleh tidak dia kembali ke agama Islam? Boleh, asalkan dia mengqadha salatnya yang 20 tahun. Pira tahun dan murtad 20 tahun. Berarti selama 20 tahun wajib dia qadha salatnya. Berarti selama 20 Ramadan dia wajib mengqadha puasanya. 20 tahun berarti 20 Ramadan dia puasa. Berarti wajib yang ada puasa. Bagaimana dengan sholatnya? Sama, selama 20 tahun dia wajib mengqadha sholatnya. Kalau dia murtad. Tapi kalau dia memang kafir asli, memang dari kecil dia memang sudah lahir beragama non-muslim, maka tidak perlu mengqadha sholat. Jelas kira-kira? Nah, terus syarat kedua memiliki al-bulugh. Biasa dengan sebut at-taklif atau mukallaf. Mukallaf ni ada dua, berakal dan balik. Nah, sampun bahas ini masalah balik. Syarat balik niki kalau sudah kalau sudah nampak salah satu dari 3 tanda-tanda balik niki, maka orang tersebut dihukumi balik. Yang pertama nanti genapnya seseorang berumur 15 tahun. Ada jarak bija jari niki denma terkait isi head. Bija jari saat ini denma terkait isi head sampai umur 15 tahun misal. Sampai umur 16 tahun, sampai umur 15 tahun atau 16 tahun ternyata dia belum bertemu dengan haidnya, maka saat umur 15 tahun ini dia sudah dihukumi orang yang sudah balik. Mau tidak mau pasti balik kalau sudah umur 15. Jelas kira-kira? Terus yang kedua, al-ihtilam fi dzakari wal unsa litis sini, atau mimpi basah bagi seorang anak-anak laki-laki dan perempuan yang berumur 9 tahun ke atas. Maka kalau sudah sempat mimpi basah atau sempat keluar air maninya, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, maka tetap setelah dia bangun dari tidurnya dan mandi suci, dia sudah dihukumi balik. Terus yang ketiga, bagi anak perempuan yang berumur 9 tahun ke atas sudah mendapatkan haidnya. Kalau dia haid umur 9, umur 10, umur 11, maka setelah selesai dari keluar darah haidnya, maka bangun atau setelah suci itu dia sudah dihukumi balik. Dihukumi balik sudah niki. Nah niki syarat kedua. Syarat ketelu adalah al-aqlu. Nah harus berkumpul juga. Setelah dia orang Islam, dia ini anak sudah balik, terus kemudian harus yang berakal. Wala yasihus salat lil junun. Maka tidak sah solatnya bagi orang yang gila. Orang gila ini berakal atau tidak? Oh tidak berakal, maka tidak sah solatnya orang yang gila. Al-aqlu, yaitu syarat berikutnya adalah berakal. Ay at-tamyiz fala tajibu 'alal junun was-sabi ghairul mumayyiz. Begitu juga dengan anak-anak yang belum tamyiz. Tapi kena tamyiz niki, ada anak kecil yang belum bisa melakukan aktivitas sendirinya sendiri. Maksudnya adiknya mangan karena kodek niki harus tepewuk dan tahu pewuk besar. Adiknya cebok, anak kecil niki harus sejak tercebok dan bau tak cebok besar. Adiknya pasang kelambi selana karena kecil niki harus dia dipakaikan oleh orang tuanya. Atau ketika dia ingin melakukan sesuatu harus dibantu dengan bantuan orang tuanya, maka anak kecil tersebut dihukumi belum tamyiz atau belum mumayyiz.
Tapi kalau ada anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri, maka anak kecil tersebut dihukumi tamyiz. Kalau sudah anak kecil di tamyiz, maka boleh dihukumi sah solatnya jikalau dia solat. Kalau sudah tamyiz anak kecil ini sah sembahyang, nanti sembahyang walaupun dia belum wajib untuk solat. Dekat depan wajib sembahyang, karena sudah tamyiz tetap sah sembahyang. Kalau solat dengan cara yang benar. Kira-kira umur tamyiz ini umuran bir. Ada anak kecil sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Kira-kira umur pira nih kan? Wah, boleh lalu apa 10 dah. Ya. TK ni umur pira? 4-5 tahun. Kira-kira anak yang umur 4-5 tahun sudah bisa mandi sendiri? Mana-mana bersebrok-sebrok mandi bebek pastilah. Bisa pakai baju sendiri? Bisa makan sendiri? Bisa cebok sendiri? Kalau ada anak yang sudah bisa seperti ini, berarti dia dihukumi tamyiz. Nah, tamyiz niki kalau dia niki wudu atau solat, sah solatnya, sah wudunya, tapi belum wajib. Kapan dia wajib? Kalau sudah balik, dan harus dia menjadi orang yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal wajib salatnya tidak wajib, maka harus berkumpul berakal dan balik. Kalau salah satu di antara akal balik niki tidak ada pada diri seseorang, maka orang tersebut tidak wajib salat. Contoh, ada orang berakal tapi belum balik, wajib tidak salat niki? Tidak wajib. Dia berakal tapi belum balik. Siapa niki? Anak kecil yang sudah tamyiz. Anak kecil umur 9 tahun, anak kecil umur 10 tahun misal. Dia belum balik tapi dia sudah berakal, tetap belum wajib sholat. Tapi seandainya pun dia mau sholat, maka sah-sah saja dia sholatnya. Atau sebaliknya, ada seorang yang sudah balik tapi tidak berakal. Saya contoh niki, orang gila dengan yoga. Dia sudah balik, iya sudah balik. Wah, toak soal niki. Tapi dia berakal tidak? Oh, dia tidak berakal. Yoga, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia sholat, maka hukum sholat baginya juga tidak wajib. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, ada laki-laki yang tidak sholat, berarti kemungkinan dia ada 4. Mungkin dia bukan orang Islam, atau dia belum balik, atau dia orang gila, atau dia wanita yang sedang haid. Nah, itu sudah ada narak dengan mama dia sembahyang, berarti kemungkinan dia salah satu di antara 4 niki. Oh, dia bukan Islam mungkin. Oh, Islam dia. KTP-nya Islam. Oh, berarti dia belum balik. Ya. Wah, toak dia berarti mah balik dia. Oh, berarti dia yoga. Berarti ada kait narak dengan mama. Yakin kita dia Islam. Dan yakin dia sudah balik karena dia sudah dewasa, tapi dia tidak sholat, kemungkinan ada 2 berarti. Tapi dia sedang haid atau dia sedang gila. Berarti dia juga atau ya. Oh, dan mungkin dia haid kali mama, berarti dia juga. Selesai. Dengan saat sembahyang berarti dia juga. Sepakat ya. Dengan saat sembahyang berarti dia juga. Pelingin sepakat. Jadi ini. Jelas kira-kira niki. Nah, niki syarat ketiga yaitu berakal. Harus menjadi orang yang berakal. Maka tidak sah sholatnya bagi, atau tidak wajib sholatnya bagi seorang yang gila. Kemudian syarat yang keempat, atau haratu anil haidi wan nifas. Sucinya seorang wanita dari haid dan nifas. Ketika wanita terkena haid atau terkena nifas, maka baginya tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqadha salat. Ada wanita haid 6 hari tidak sembahyang, maka selama 6 hari tersebut dia tidak wajib sholat. Bahkan sholat baginya adalah haram sembahyang bagi dengan haid, bagi dengan nifas, haram sholatnya, dan tidak wajib untuk sholat dan tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Tapi perlu diingat, kalau kita dalam keadaan haid memang haram untuk sholat, tapi tetap dia juga haram melalaikan Allah. Berbeda ini, wanita yang haid
bukan berarti dia haram solat, lepas sama sekali dek sembahyang. Maka solatnya diganti dengan ketika masuk waktu, duduk hadap kiblat, berzikir. Sekiranya waktu solat niki berapa menit? Biasa sembahyang zuhur berapa menit? Anggaplah 10 menit. Maka duduk sebentar. Hilangkan aktivitas, berhenti dari aktivitas yang lain, duduk menghadap kiblat, zikir selama mana-mana 10 menit, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang lalai. Luik kadang dengar kerasan head mudik sembahyang sama sekali, terus sendik dengan Allah sama sekali. Terduduk subuh aneh jaga kendik sembahyang los sampai jam. Arak mana menikah? Luik elek dikit arak. Sak beyek nak tangan coba. Ada terjadi barak menikah, berarti dia pada waktu subuh tersebut dia sudah lalai kepada Allah. Auzubillahi min zalik. Minimal Nabi, minimal jatuh sama dak hadap kiblat, mu zikir. Zikir terserah mau zikir subhanallah, la ilaha illallah, pokok zikir. Setidaknya hati kita ini tetap mengingat Allah. Dedek sampai 6 jelo seminggu head, selama seminggu juga dia lupa kepada Allah. Maka dari itu ketika dalam keadaan haid, memang haram dia melakukan sholat, tapi haram juga dia lupa kepada Allah. Harus ingat kepada Allah. Minimal setiap tamu waktu sembahyang, luangkan waktu sebentar untuk berzikir. Jelas kira-kira ini? Nah, niki adalah syarat-syarat wajib bagi orang yang melaksanakan sholat. Yajibu alal aba wal ummahat amru auladihim al-mumayyizina bis shalah idza balagu sab'a sinin. Wajib hukumnya bagi orang tua, baik bapak maupun ibu, untuk menyuruh anak-anaknya yang sudah tamyiz. Anak yang sudah tamyiz niki anak-anak yang baru yang sebutkan niki, yang sudah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, anak-anak yang sudah mandiri menikah sudah, untuk melaksanakan sholat idza balagu sab'a sinin, kalau dia sudah sampai umurnya pada umur 7, wajibnya suruh sembahyang. Minimal mendek tahu sembahyang, wajibnya mulai ajahan bijajari niki sembahyang, yang ajahan bijajari niki untuk bersuci saat bijajari niki umur 7 tahun. Kemudian Nabi wajibu darbuhum 'alaiha idza balagu asra sinin ilal buluk. Maka wajib anak tersebut diberikan pelajaran. Maksud diberikan pelajaran, wajib pecah empuk kan, wajib pecah getik kan. Kanak-kanak niki ade yang belen sembahyang di saat umurnya 10 tahun atau lebih. Tapi bahasa ulama di sini adalah darbuhum, memberikan pukulan adalah pukulan ringan. Setidaknya tidak mematahkan tulang atau tidak mengeluarkan darah. Adik kamu sakit lalu sampai polak tolang misal. Tidak boleh memukulnya sampai keluar darah. Minimal ada efek jerah. Mana cara rebes. Adin sa dek ketagi. Ya, ketika umur 10 tahun, dari 7 sampai 10 niki tersunahat untuk mengajarkan anak-anak kita, bukan disunat tapi diwajibkan. Wajib aja bijajari sembahyang mulai umur 7 tahun sampai 10. Anak ini meninggalkan wajib empuk. Adin sadek bilin sembahyang. Nah, yang terjadi saat niki adalah banyak orang tua yang menyepelekan niki. Anaknya sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan wah pilih aja sembahyang. Ketika umur 10 tahun tidak diajarkan. Ketika anaknya sudah balik, baru kau balik kemudian belajar sembahyang terus. Ternyata dia ajarkan anak yang mulai sholat setelah anaknya niki balik. Bagaimana hukumnya? Maka dosa yang dilakukan anaknya akan diberikan kepada orang tua. Ternyata anak balik bijajari nek mantau sembahyang, masa dia belajar untuk dia sholat lagi. Selama dia tidak sholat, selama dia belajar sholat, tetap dosa sedikit itu lanjut dengan kembali diajar dari umur 7 tahun.
berikan kita waktu dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 3 sampai 4 tahun waktu untuk belajar anak sholat, insya Allah tahu. Kalau 3-4 tahun diwaktukan, diistiqomahkan untuk sholat, dari kecil sudah dibiasakan, maka ketika masuk balik pasti akan terbiasa untuk sholat. Yang terjadi makin ibu-ibu, bapak-bapak niki meremehkan masalah niki. Kadang kalau lihat anaknya tidur gitu, aneh dek duduk anak sembahyang, pria baru dek. Aneh duduk subuh dia, pria bareng ngandung di sekolahan. Akhir borong duduk anak kayak ini, karena berlebihan dari kasih sayang dunia, tanpa dia memikirkan anaknya nanti akan disiksa di akhirat dan dia pasti akan kena. Siapa? Orang tuanya. Arak dengan berketua niki tiba Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki niki Al-Mekah Al-Mukarramah. Bertanya, ya Abuya, bagaimana cara saya membangunkan anak saya yang susah bangun dalam sholat? Kelalah duduk kadang ini melek. Akhir saking ini melek. Wah, sudahlah lalu duduk. Tunas berpikir kira-kira solusinya Abuya. Kemudian Abuya Sayyid Muhammad mengatakan, jikalau rumahmu terjadi kebakaran, andainya julaan balik, gue lihat dalam balik niki anak masih tedap, kira-kira berbeda itu anak mikir, kira-kira berbeda bu, yang kejulaan balik, bu biji masih tedap, bu berbeda dodok ada tak dibakar si api niki, ya, jam dodok, tadi aneh, tuh ya sana, kejulaan balik tuh nih, aneh kebet tuh ya saruban majulan balik ini tuh nih. Pasti kita akan membangunkannya dengan keras. Arwah julan balik, mende ini balik, siram, mende itu siram, tak toros berempetan anak niki, ndek bakat isi api. Oh iya udah menjawab kan niki ketika bertanya kepada Abuya. Kemudian Abuya mengatakan, begitulah cara engkau membangunkan anakmu dalam sholat. Ketika anakmu sudah dibangunkan, bangunkan dengan cara itu. Engkau takut anakmu terkena api dunia, tapi engkau tidak takut anakmu terkena api akhirat, yaitu neraka. Dia doang ya bakal tapi neraka. Sida sebagai dengan toedah pastinya mau bakat kecipratan ilik napi sak gawe isi ana. Jelas kira-kira ini. Nah, maka dari itu perhatikan salatnya. Atau di sini terjadi masalah zawalul mani, salatuha ayyadkhula waqtu shalah wa shakhsu mimman la tajibu alaihi shalah liwujudi mani minal mawani haid aw junun. Al-hukmu idza zala al-mani wa qad baqiya khurujul waqt qadru takbiratul ihram fa aksar wajaba qada tilka shalah. Nah niki biasa niki terjadi pada ibu-ibu. Kadang haid niki yang keluar darahnya niki kan den wah tahu berjanji ya. Den tahun piran waktu sugul, piran waktu tutup. Jam waktu menit detik waktu tahun piran wayan sugul wayan selesai. Misalkan ada ibu-ibu yang sedang haid, terus kemudian suci di penghujung waktu. Suci di penghujung waktu piran dan penghujung waktu, misal disuci di waktu asar lagunya kan terakhir maghrib, berarti masih harak waktu asar. Iya tahu suci makan cek ternyata suci, dilihat dengan kapas bisa gitu, dilihat dicek dengan kapas ternyata dia suci. Selama masih ada waktu asar, walaupun cuma sekedar takbiratul ihram, maka wajib dia mengqadha sholat waktu itu. Jelas bu? Misal pelungguh suci di terakhir maghrib, berarti masih harak waktu asar niki. Lagu di ujung wah karing semendak, wah karing seliun doang, wah niki yang kebang maghrib. Iya tahun-tahun suci. Akhirnya dilihat waktu yang tersisa. Kalau masih ada waktu asar, sekedar dia hanya bisa takbiratul ihram saja, maka wajib dia qada sholat asarnya tadi. Jelas? Begitu juga dengan sholat yang lain. Misal Zohor tahun suci lagu wahyu terakhir
terakhir asar. Ketika dia ngecek headnya sudah berhenti atau tidak, ternyata wah selesai head ini. Tapi waktu menunjukkan karing semenit tidak tambah saling semenit tidak tambah asar. Bagaimana hukumnya? Maka wajib dia mengqadha salat zuhur. Kalau dia suci di waktu sholat yang masih ada waktunya, maka wajib dia mandi dan langsung sholat adaan. Misal arak dengan suci di waktu asar jam 4:30. Ngecek 4:30 ternyata suci 4:30. Onek ngecek waktu zuhur masih arak. Pas ngecek di waktu asar 4:30 ternyata wah suci. Nah, terus kira-kira anda suci yang mandi kira-kira berapa menit mandi bu? Anda mandi suci ni kira 10 menit, 15 menit. Anggaplah 15 menit mandi bersapu berosok ni 15 menit. Dari setengah 5 ke 15 menit masih ada waktu untuk mandi dan masih ada waktu sholat. Wajib dia sholat untuk adaan. Wajib dia sembahyang asar. Tapi yang terjadi akhir-akhir ini, ketika dia sudah suci di waktu asar atau suci di waktu zuhur, lalu nak mandi aneh sekali-kali pas sore-sore. Dia sucinya jam 2, sucinya setengah 3, masih ada waktu zuhur saat itu. Tapi dia menunda waktu untuk mandi. Padahal wajib dia mandi saat itu, sholat wajib untuk sholat zuhur ketika masih ada waktu zuhur. Lagu mentunda-tunda. Alah sore-sore kebiasaan sekali-kali. Sampai kebiasaan sibuk menyapu, sibuk meriap, sibuk lain sebagainya, lupaan sampai tambah maghrib. Bareng hingga maghrib ke mandi. Sampai maghrib ternyata elek jedik niki arah anak ketemu, terus menantu, terus semamen. Sampai tambah waktu Isya. Elek jedik niki wah waktu Isya. Itu yang terjadi saat ini. Dek, mana mandi kira-kira? Luwek dengan tunda waktu mandi. Padahal ketika dia cek dia suci, maka segera dia wajib untuk mandi dan melaksanakan sholat yang masih tersisa waktunya tersebut. Jadi andainya tunda waktu mandi, berarti pilih sembahyang wan beli. Andai suci jam 2 ternyata dia akhirkan mandinya di waktu asar, maka zuhurnya niki dosa besar dia meninggalkan sholat dan wajib diqadha. Ternyata asar masih bolong mandi, asarnya juga wajib diqadha dan tetap mendapatkan dosa besar. Maghribnya juga nanti dia malas mandi, sama seperti itu. Maka hati-hati ketika sudah suci dari haid, segera dia untuk mandi. Itu ibu-ibu. Bapak-bapak juga begitu. Ketika dia sedang dalam keadaan junub, dalam keadaan janabah, poro-poro tidur siang, isang-isang berhadiah, setengah telu tidur siang, tegorek si ibu. Akhir terjadi permainan. Bapak niki baru boleh bangkat langsung dedam dek mas sembahyang zuhur. Akhir melakukan hubungan suami istri selesai jam 3. Masih ada waktu zuhur. Masih ada setengah jam. Sebenarnya wajib mandi dan langsung sholat dan madiah. Abah rewane asar mandi sekali-kali. Apa hukum seperti ibu-ibu tadi yang mengakhirkan waktu mandinya? Jelas kira-kira nih. Jelas ya? Nah, terus dikatakan di sini yang pertama hanya zulan. Wajibu qadha. Idza zala qadra baqiyat min khuruji waqti qadri takbiratul ihram fa aksar wajaba qadha tilka shalah. Wajibu qadha ma qablaha idza kana tujma'u ma'aha wal hasratani. Nah, ini juga ibu-ibu, nggih. Kalau salat di waktu salat, kita suci di waktu salat, yang memiliki atau yang diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Misalkan ada sholat-sholat yang boleh dijamak. Bukan sholat jamak bu, sholat musafir. Tidak semua sholat bisa dijamak, tapi ada beberapa sholat yang bisa dijamak. Yang mana bisa dijamak? Zuhur dengan asar, asar dengan zuhur. Ia pasangan ini bawa pisah. Maghrib kaca Isya, Isya kaca maghrib. Subuh mau dan jamak, dia bau subuh sendiri. Selain sama pasangannya niki tidak bisa.
Asar kerja maghrib bau nanti kerja berdempet waktu dan bau. Subuh kerja isya bau nanti berdempet dan bau. Subuh kerja zuhur bau nanti dan bau. Sudah ada pasangannya, zuhur kerja asar, asar kerja zuhur. Maghrib kerja isya, isya kerja maghrib. Nah, jikalau katanya di sini ayazul al-mani waqta salatil asar fayajibu alaihi ada'uha wa qada'u zuhur. Ketika ada ibu-ibu yang suci dari haidnya di waktu asar, di waktu asar, setengah 5, jam 4, jam 5 ternyata dia tahun suci, setelah dia mandi wajib dia sholat asar dan mengqadha sholat zuhurnya. Bukan maksud ini. Kenapa dia wajib sholat zuhur? Karena asar dan zuhur ini wajib dijamak, walaupun kita bukan musafir di bab suci dari haid niki, maka dia wajib mengqadhanya. Jelas kira-kira? Kalau ibu-ibu suci dari haid jam 4 sore, jam setengah 5 pokok masih waktu asar, maka wajib dia sholat asar dan wajib mengqadha sholat zuhur. Jelas? Begitu juga ayazul al-mani waktul asar, waktul maghrib, waktul isya. Jikalau ada ibu-ibu yang suci dari haidnya di waktu isya, jam kira-kira jam baru, jam siwa, jam 10, anggaplah jam 12 malam tahun suci, maka jam 12 tersebut wajib dia mandi dan perlu nanti subuh. Ketika sudah dia suci dari mandinya, dari mandi haid, terus dia wajib sholat isya dan mengqadha sholat maghribnya, karena isya berpasangan dengan maghrib dalam bab jamak sholat. Nah, tapi sebaliknya kalau ibu suci di waktu zuhur, tidak perlu mengqadha asar atau tidak perlu mengqadha subuhnya, ya sudah sholat zuhur saja. Begitu juga kalau ibu-ibu suci di waktu maghrib, berarti hanya sholat maghrib saja, tidak perlu mengqadha sholat sebelumnya. Ini hanya berlaku di dua tempat. Kalau sucinya di waktu asar, wajib mengqadha zuhur. Kalau sucinya di waktu isya, wajib mengqadha maghrib. Jelas kira-kira ini? Jelas bu? Nah, barak menikah. Jalin adit lemak terdai haid, terus kemudian kita cek, harus cek. Biasa pira jelo haid, tidak biasa tiang 6 jelo, biasa 7 jelo ni. Maka di hari terakhir yang dia yakini bahwasanya haidnya akan berhenti, harus tetap cek. Kalau mak laut cek, sedema zuhur cek, setelah zuhur cek, nanti sebelum asar cek, setelah asar tetap cek. Kebet wajib tercek. Ada tahun pila tahun tutup haid. Ketika dia tahu kapan dia selesai haidnya, maka baru kita tahu dia wajib mengqadha salat sebelum atau tidak. Andainya suci waktu asar, maka wajib dia qadha zuhurnya. Andainya suci di waktu isya, maka wajib diqadha maghribnya. Jelas kira-kira ini? Bu? Jelas nggih? Jelas, Pak? Masih ada waktu karing 5 menit. Sila kalau ada pertanyaan satu saja. Mengenai syarat-syarat sholat, mulai dari ini atau yang lain mungkin yang berhubungan dengan sholat atau yang berhubungan dengan toharoh suci yang tahun-tahun kemarin yang belum menjawab, mungkin itu tidak lain sebagainya, hadas kecil, hadas besar, mensucikan sesuatu dan lain sebagainya. Tunas. Oke. Oke. Pemerintah cabai solusi. Pertanyaannya meniki, Bu. Mungkin ibu-ibu nggak dengar. Ada seorang bapak memiliki seorang putra. Karena pergaulan di luar niki yang sangat merusak anak tersebut, sehingga anak tersebut dipilih sembahyang. Kalau lelah hendak suruh si dengan tua masih dipilih sembahyang. Sampai tancap di sini dengan tua, boh dia sembahyang jadi balik-balik ini. Sampai segitu. Tetap dipilih sembahyang. Tentu aku suruh lagu.
Wah, suruh jadi lagu inaan, suruh tamu balik. Biasa ni kina ada wasit kalah. Balak mereka ada duduk anak sembahyang dia subuh. Adik baju dulu. Sekolah bareng ngandun. Sekolah. Saya kena penuh. Inaan. Ane duduk anak dia. Coba kan ke timur lah. Ada ke timur tu inaan pokok anak. Kita ada mana pasti tepuk pokok sama aku ya ke timur. Anak ingat pengantin tu. Tapi ketika sholat, yang terjadi adalah banyak orang tua yang melalaikan ini. Ini orang kebim solusi. Karena solusi yang diambil sudah selesai. Diberikan ancaman kepada anak tersebut. Diambil dia nih. Ternyata masih tak mempan juga. Maka tadi itu, jangankan untuk anak dewasa. Anak umur 10 tahun tadi solusi dari baginda Nabi, kalau dia meninggalkan sholat dari umur 10 tahun ke atas, disuruh empuk. Empuk dalam arti berikan efek jerak ke dia. Tapi tidak harus dengan memukul sampai keluar darah, batasnya di situ. Tidak sampai memukul sampai patah tulangnya. Nah, sekiranya ada efek jerak. Nah, kira-kira ini menjadi masalah kita bersama. Kira-kira Nabi solusi ada yang sak jerak anak niki. Ternyata diusir dari rumah tidak mempan. Nah, kira-kira Nabi masih bijak niki. Motor. Baik motor. Tapi kira-kira solusi wah doa ada gawe ternyata. Bahasa Rasulullah wa akhir syai' ada ad-du'a wa dzalika ad'aful iman. Dan paling lemah iman ini adalah doa. Enggak selesai. Karena doa orang tua ini melebihi doa 1000 wali. Luwih dengan datang juk wali ini doa, luwih dengan datang juk makam-makam ini doa, arak luwih dengan datang juk tuan guru ini doa, jari bija jari. Padahal doa sak mustajab, juluk sak utama niki adalah doa orang tua. Doa dengan doa niki sih kadang dit nyadar laun kadang dia sak gedak ini bija jari nggih. Lain-lain tu ni ternyata ia jadi doa je. Arak bija jari terlalu sumpah senang kadang okay? Setan kamu ni tentu jadi setan aku punya gara-gara kadang ia sekatan mati karena niki, karena doa orang yang dizolimi niki adalah makbul. Misal arak dengan tindas pelunggu sami pelingi terzolimi, angkat tangan doa pasti kabul doa. Apalagi doa orang tua untuk anak dan orang tua yang terzolimi atas anak yang pun arah cerita maling kundang niki. Doa jari batu pun jari batu karena ibunya merasa terzolimi oleh anaknya yang tidak mengakuinya, berdoa. Selain doa orang tua niki makbul, orang tuanya juga terzolimi, makanya langsung jadi batu. Nah, jari makin niki ya kubah doa sepatu selangek niki ada yang jari sak doa sak solah. Yang pun ulama-ulama kita khususnya di Mekah, Madinah, di Mesir, tahun alim ulama dengan Arab khususnya. Adanya silik-silik anak, silik-silik senior, adanya gedak, Nabi si nyumpaknya pada niki dengan doa. Allah yahdiku deh. Allah yahfadku deh. Kedengarannya kasar, tapi itu adalah doa. Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Allah yahfad, semoga Allah memberimu penjaga. Adem terjaga, gak nenek. Adem tapi hidayah, gak masih nenek. Gedakkan doa ulama kita, gedakkan doa tuan guru kita, gedakkan doa dengan Arab niki masih ia berdoa. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Wah gawe ternyata tidak mempan. Makanya dalam hadis dikatakan idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jikalau kita melihat kemungkaran, maka hancurkan kemungkaran tersebut dengan tangan. Nabi kena dengan tangan niki. Ndek tersuruh sedak no beraber ndek. Tangan niki dimaksud di dalam tafsir adalah kekuasaan. Ternyata di sebuah desa ada sebuah kemungkaran terjadi. Elek sebuah desa arak luwek dengan remaja sekarang yang genem-genem pada mabuk misal. Yang genem-genem pada botoh misal. Maka siapa yang berhak di sana? Pemerintah desa tersebut. Hancurkan kemungkaran tersebut dengan kuasanya. Nabi kuasa karena dia jadi kepala desa, berhak
ajak dia, tangkap dia, laporkan dia, beri nasihat dia. Niki. Ternyata dengan kekuasaan tidak mampu juga. Fal yughayyirhu bilisanih, maka disuruh kita rubah kemungkaran tersebut dengan lisan kita. Tapi kena lisan kita nasihati, ampun solah-solah, kembik meni, kembik gawe mungkar. Lebih baik kita mengerjakan kebaikan, hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Ternyata nasihat saja tidak tepat. Fal yughayyirhu biqalbi, maka dia rubah dengan hatinya. Tapi kena niki disuruh berdoa, metuah laporan, metuah balaan, metuah ampuh, metuah nasihati. Ternyata dek mempan, maka kita disuruh untuk mendoakan wadzalika adaful iman, itu paling selemah-lemah iman. Maka doa orang tua pasti dikabulkan. Dek lelah berdoa. Mumpung bulan Ramadan, hari-hari Ramadan adalah doa-doa tempat mustajab, khususnya di waktu-waktu tertentu tempat mustajabnya doa. Ye tak doa, insya-Allah doa niki melebihi doa seribu wali. Jelas kira-kira niki? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Adapun yang masih ada ingin bertanya, simpan pertanyaannya, nanti kita akan adakan tanya jawab pada pertemuan minggu depan. Setiap 5 hari sekali insyaallah. Dan pengajian bahas bab salat niki kita akan lanjutkan pada 5 hari kemudian. Semoga yang sedikit niki ada berkahnya. Semoga yang berusaha tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita semua, kecuali Allah telah mengabulkan semua hajat-hajat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra, salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awwil alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kalau ada salah ucap, salah kata, jangan mohon maaf. Ada Allah iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah